Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan Indra Rahayu dan saya Dian Febriani akan menjelaskan mengenai review metode uji karbohidrat dengan kriteria inklusi dan eksklusi sampel. Pokok bahasan di sini yaitu ada pendahuluan, metode uji karbohidrat, kriteria inklusi dan eksklusi, dan penutup. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Ya, di sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, kalau karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh, juga penentu karakteristik pada makanan yang mencegah timbulnya ketosis. Nah, karbohidrat ini diklasifikasikan menjadi monosakarida, disakarida, polisakarida yang dapat ditentukan kadar karbohidratnya menggunakan uji seperti uji Mollis, uji Benedict, uji Fehling, uji Sullivan-Off, uji Barfoot, dan uji iodin. Nah, di sini ada uji Mollis. Uji Mollis ini merupakan suatu uji karbohidrat yang dapat dilakukan pada semua jenis karbohidrat seperti monosakarida, disakarida, dan polisakarida yang memberikan hasil positif. Nah, hasil dari uji Mollis ini tuh akan muncul warna merah keunguan yang merupakan hasil dari kondensasi antara fulfural atau hidroksimetil. Nah, prinsip dari uji Mollis ini tuh terjadi saat proses dehidrasi senyawa karbohidrat oleh asam sulfat pekat. Dari dehidrasi heksosa ini akan menghasilkan senyawa hidroksi metil furfurar, sedangkan dehidrasi pada pentosa pentosa dari asam sulfat pekat ini akan menghasilkan senyawa fulfural. Nah, selanjutnya ini ada uji Benedict. Berbeda dengan uji Mollis tadi yang menghasilkan warna merah keunguan, kalau uji Benedict ini merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui gugus karbonilnya pada karbohidrat bebas, yaitu berupa monosakarida, disakarida, kecuali pada sukrosa dan trehallosa. Nah, prinsip reaksi ini berupa reduksi, oksidasi antara reagen Benedict yang digunakan seperti CuSO4 sebagai penyedia ion Cu2+, N-asitrat yang berfungsi sebagai penghambat terjadinya endapan CuOH2 atau CuCO3 dan N2CO3 yang berfungsi sebagai pengubah gugus karbonil bebas menjadi bentuk yang reaktif. Nah, selanjutnya ini uji Fehling. Uji Fehling ini tuh untuk mengetahui sifat khusus karbohidrat dengan adanya karbohidrat reduksi. Nah, hasil dari uji Fehling ini ditunjukkan bahwa glukosa dan sukrosa ini merupakan gula yang dapat mereduksi larutan Fehling sebagai karbohidrat pereduksi. Nah, prinsip dari uji ini itu reaksi Fehling atau larutan Fehling ini ditambahkan ke dalam sampel karbohidrat yang akan dipanaskan. Nah, dari pemanasan ini akan terbentuk endapan merah bata atau menunjukkan hasil akhir dari uji Fehling ini. Nah, selanjutnya ada uji Sullivan-Off. Uji Sullivan-Off ini merupakan uji karbohidrat yang dilakukan pada gula. Nah, jika gula tersebut mempunyai gugus keton yang berupa ketosa dan pada gula ini mengandung gugus aldehida berupa aldosa. Nah, prinsip dari uji Sullivan-Off ini tuh dehidrasi fruktosa oleh HCl pekat yang akan menghasilkan hidroksimetil furfurar dengan penambahan resorsinol yang akan mengalami kondensasi sehingga dapat membentuk kompleks bentuk merah orange. Nah, pada uji ini didasarkan ketika dipanaskan ketosa akan lebih cepat reduksi dibandingkan dengan aldosa. Ya, selanjutnya bisa dilanjut dengan teman saya. Ya, baik. Uji selanjutnya adalah uji Barfoot. Jadi, pada uji ini merupakan uji pada karbohidrat yang dilakukan untuk membedakan sampel yang termasuk jenis karbohidrat monosakarida atau disakarida. Nah, pada uji ini menggunakan reaksi yang memiliki sifat asam lemah. Nah, prinsip pada uji ini yaitu
mekanisme CO2+ dari reaksi Barfoot dalam suasana asam akan mengalami reduksi yang lebih cepat, terutama oleh gula reduksi monosakarida daripada disakarida, sehingga dapat menghasilkan Cu2O atau kuprodioksida yang berwarna merah bata. Nah, yang terakhir adalah uji iodin. Pada uji iodin ini merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk membedakan polisakarida dari disakarida dan monosakarida. Perubahan warna larutan dapat terjadi karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai helix karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Nah, prinsip dari pengujian iodin ini yaitu karbohidrat pada golongan polisakarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodin sehingga akan memberikan warna yang spesifik, namun bergantung pada jenis karbohidratnya. Nah, selanjutnya ada kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi merupakan suatu kriteria umum dalam penelitian yang dapat mewakili pemenuhan syarat suatu sampel. Sedangkan kriteria eksklusi adalah suatu kriteria yang tidak dapat mewakili syarat sebagai suatu sampel. Dalam uji karbohidrat ini, pada sampel tepung pati, harus memenuhi kriteria inklusi seperti melengkapi alat dan kebutuhan yang akan digunakan selama penelitian, terutama mengenai reaktan yang akan digunakan pada masing-masing sampel. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya seperti cara pengelolaan sampelnya seperti apa. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi, dalam melakukan uji karbohidrat, dapat dilakukan dengan beberapa uji, seperti uji Molis, uji Benedict, uji Fehling, uji Seliwanov, uji Barfoot, dan uji iodin. Dari masing-masing uji tersebut memiliki tujuannya tersendiri. Dalam mencapai tujuan tersebut, hendaknya memenuhi kriteria inklusi yang merupakan suatu kriteria umum yang dalam penelitian yang harus mewakili pemenuhan syarat suatu sampel, dan kriteria eksklusi yang merupakan suatu kriteria yang tidak dapat mewakili syarat sebagai suatu sampel. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.